Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, umur yang panjang, yang mana pada hari ini bisa bertatap muka walaupun melalui media online ya YouTube. Salat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melewati hadis-hadis beliau kita dapat mengetahui aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan agama kita, aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dijelaskan yang mana bila memandang orang alim tadi akan diciptakan satu malaikat yang memintakan ampun bagi orang yang memandang orang alim tadi, wajah orang yang berilmu tadi. Kemudian ceritakan juga kemarin di akhir daripada paragraf kalimat yang mana berbunyi fa idza jalasal alimul ilmi kana lahu bi kulli masalatin qisarun bil jannah. Jadi apabila orang alim itu duduk untuk mengajarkan ilmu, kana lahu bi kulli masalatin qisarun bil jannah, maka baginya untuk setiap satu masalah tadi adalah satu gedung, adalah satu kerajaan atau satu gedung di surga. Lil amili biha mithlu dzalika kadzalika fi riyadhis shalihin. Dan bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut, maka seumpama demikian itu adalah pahalanya sama dengan yang demikian itu disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani. Sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, siapa yang memuliakan orang alim, sungguh akan dia memuliakanku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa memuliakanku? Karena memuliakan orang alim tadi, siapa memuliakanku ya Rasulullah, faqad akramallah, sungguh Allah akan memuliakannya. Aili anni habibu, karena Rasulullah itu aku adalah kekasihnya. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Dan bagi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah surga tempat kembalinya. Li anha malah sukna hibba illahi ta'ala. Jadi surga adalah tempat tinggal para kekasih Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum warathatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Jadi Nabi pun bersabda, "Jarsidin, kalian muliakanlah ulama. Nah, jadi muliakanlah ulama. Fa innahum warathatul anbiya, sungguhnya itu pewaris melanjutkan risalah kenabian, bukan seorang nabi tapi melanjutkan ajaran, membawa ilmu daripada ilmu para nabi. Faman akramahum, dan bagi orang yang memuliakan mereka, faqad akramallahu wa rasuluhu, Allah dan rasulnya tadi akan memuliakannya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Jadi Nabi Muhammad pun bersabda, orang alim itu walaupun dia tidur,
dihitung lebih afdal daripada ibadahnya orang yang jahil. Sebab orang yang jahil tadi ainaumul alim alladhi yura'i adabal ilmi afdalu min ibadatil jahil alladhi la ya'lamu adabal ibadah. Jadi kenapa disebutkan begitu oleh Rasulullah? Karena maksudnya tidurnya orang alim tadi yang memperhatikan tata kerama keilmuan adalah lebih utama daripada ibadah orang jahil alladzi la ya'lamu adabal ibadah. Nang mana orang jahil tadi pasti kada tahu tata cara atau adab beribadah. Kemudian naumun ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Jadi ini diriwayatkan Imam Abu Naim dari Sayyidina Salman. Jadi ini sanadnya lemah. Jadi tidur atas orang nambah ilmu lebih baik daripada sembahyangnya orang nang jahil, orang yang ada menuntut ilmunya. Aili annahu qad yazunnu mubtilal musahihan wal mamnu'a jaizan. Kenapa? Karena sesungguhnya menyangka terkadang menduga yang membatalkan itu perkara yang mensahkan. Dan yang perkara dilarang itu adalah perkara yang dibolehkan. Jadi itu tadi dugaannya terbalik. Kama qala Dirar bin al-Azwar sahabi man abada Allah bi jahlin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan kebodohan bijahlin karena ma yufsidu, maka perkara yang dirusak lebih banyak dibandingkan mimma yuslih, sesuatu yang diperbaikinya. Kemudian wa kama qala Wasilah ibn al-Asqa muta'abbidu bi ghairi fiqhin ka himaril qawun. Nah, jadi orang yang beribadah tanpa ilmu. Ada ilmu fikihnya, ada ilmu yang lainnya adalah seperti keledai penggiling tepung, diumpamakan sebagai keledai menggiling tepung. Kalau Nabi SAW ta'alama baban min ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal. Nabi Muhammad SAW bersabda, bagi siapa yang ta'alama baban, menuntut satu bab daripada ilmu ya'malu bihi, mengamalkan dengannya, aw lam ya'mal bihi, atau tidak mengamalkannya, kana afdalla min, adalah lebih utama daripada ayyusalliya al-faraqatin, bahwa dia sembahyang seribu rakaat tatawu'an, berupa salat sunnah. Hadhihi dulu ala anna al-ilma asyarafu jawharan min ibadah. Nah, ini menunjukkan atas bahwasanya ilmu tadi lebih mulia perkaranya minal ibadah daripada ibadah. Beribadah tetap, menuntut ilmu juga tetap. Ketika disuruh memilih antara dua pilihan dalam waktu bersamaan, menuntut ilmu atau beribadah, utamakan menuntut ilmu. Yang salah itu ibadah tidak, menuntut ilmu tidak. Walakin la budda lil 'abdi minal ibadati ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'un mansura. Kan tetapi la budda. Nah, kada boleh kada lil 'abdi bagi seorang hamba tadi minal ibadah ma'al ilmi. Nah, ya Allah, daripada ibadah bersama ilmu, wa illa kana ilmuhu haba'an mansura, maka ilmunya itu bagaikan debu yang berterbangan bila ada ibadahnya. Yang dimaksud dalam ibadah adalah pengamalannya. Kan riwayat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa nazallahu ruhahu ala ghairi syahadati wa nadahu munadin minas samaya fajir khasrat dunya wal akhirah. Nah, artinya dia adalah seorang alim, ma min alimin la ya'mal bil ilmi, kadang-kadang mengamalkan dengan ilmunya kecuali illa nazallahu ruhahu, mencabut oleh Allah atas nyawanya, atas ruhnya
ghairi syahadati kadah tanpa diberi kesempatan mengucap syahadat. Wa nadahu munadin minas sama, dan menyeru akan penyeru orang alim tersebut dari langit, ya fajir khusrat dunya wal akhirah, hai orang yang durjana, orang yang hina, merugilah ikam di dunia lawan di akhirat. Nah, jadi ruginya di dunia lawan di akhirat. Kemudian an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal alima id lam ya'mal bi ilmihi la'anahu al-ilma min jawfihi. Artinya orang alim tadi apabila tidak mengamalkan dengan ilmunya, la'anahul ilmu, maka ilmunya tadi melaknatnya min jawfihi, dari bagian dalam tubuhnya. Wa yal'anahu kulla syai'in, dan akan melaknatinya segala sesuatu tola'at alaihi syamsu, yang terkena sinar matahari terbit, wa taqtubul hafazah, dan malaikat hafazah itu kulla yaumin khatman ala sahifatihi, setiap hari di akhir lembaran amalnya, ada abdun ayisun, ini adalah hamba yang berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya mudayyi'a huquqi sayyidihi, hai orang yang menyia-nyiakan hak tuannya, ya man la ya'malu bi ilmihi alaika la'natullah, hai orang yang kadang mengamalkan dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Fa idza mata nazallahu ruhahu ala ghairi syahadah wa yahrimul mautu ala al-iman. Jadi Allah tadi mencabut nyawanya tanpa diberi kesempatan untuk bersyahadat, dan haram mati di atas membawa iman, diharamkan kematiannya tadi membawa iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menzara aliman fakan limzarani. Jadi Nabi bersabda, orang yang menziarahi orang alim, orang yang melangi orang alim, orang yang menamani orang alim, maka seakan-akan ia melangi aku. Man safa aliman faka'annama safani. Barang siapa yang bersalaman lawan orang alim, maka seakan-akan dia bersalaman lawan aku. Waman jalasa aliman faka'annama jalasani, dan bagi siapa yang bersalaman lawan orang alim, maka seakan-akan bersalaman lawan aku fit dunia, di dalam dunia. Waman jalasani fit dunia, dan bagi orang yang bersalaman lawan aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa yang bersama duduk di dunia, makanya akan duduk bersamaku yaumul qiyamah. Artinya kita duduk lawan Rasulullah tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafa'ati. Maka siapa mengunjungi rumah orang alim, sungguhnya melangi aku, dan siapa yang melangi aku, wajib baginya syafaat Rasulullah. Wa kana lahu, dan adalah baginya bikulli khutbatin, setiap langkah, ajru syahidin, pahala mati dalam keadaan mati syahid. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man zara aliman damintu lahu ala Allahil jannata. Siapa yang mengunjungi melangi orang alim, maka aku menjamin baginya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ali bin Abi Thalib wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara aliman ay fi qabrihi, yang siapa menziarahi orang alim pada kuburnya, tsumma qara'a indahu ayatan min kitabillah, kemudian dia membaca ketika di saatnya di dekat kubur orang alim tadi satu ayat yang kita bilang Allah Ta'ala biadil khutwati kusurun fil jannah. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa
hitungan langkahnya tadi itu adalah istana di surga. Wa kana bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannah min dahabin, dan adalah baginya setiap huruf yang dibacanya tadi di atas kubur tadi menjadi istana di dalam surga daripada emas. Nah, jadi itu daripada emas. Jadi sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ulun, bagi pian pendengar seberataan. Mudah-mudahan kita di sini diberikan oleh Allah kelapangan hati untuk menjalani takdir Allah, kemudian diberikan keselamatan dunia dan di akhirat bagi anak cucu kita, dan diberikan kecukupan oleh Allah bagi anak cucu kita dunia dan akhirat, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.